Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sebelum kita mulai, ini edisi sedikit berbeda gitu karena aku akan baca pre-shuffle message ya. Jadi kayak sebelumnya aku udah pre-shuffle dulu, aku mau lihat tema apa buat kamu. Kali ini ada tema tentang hati-hati dengan gaslighting, hati-hati dengan manipulasi dari orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar kamu membuat pilihan yang sehat gitu ya. Gini, mungkin kamu kayak melakukan sesuatu di saat sekarang yang sebenarnya kamu tahu bisa melakukan sesuatu hal yang lebih berkontribusi untuk kamu dalam jangka panjangnya gitu. Contoh paling gampang aja. Misalnya kayak ada diskon gitu. Sebenarnya kamu nggak butuh-butuh banget barang itu gitu, cuman lagi diskon. Sebenarnya kan kamu bisa taruh itu untuk investasi apa gitu atau kamu pakai buat apa yang lebih kamu butuh atau lebih apa ya, lebih berkontribusi untuk kamu jangka panjang. Nah, ini yang aku maksud dengan membuat pilihan yang sehat, yang efeknya lebih baik buat kamu untuk jangka panjangnya gitu, kayak kesenangan sementara. Tapi kalau sebenarnya kesenangan itu ditunda dan kamu bisa mengaplikasikan hal itu di tempat yang lebih berkontribusi atau lebih produktif, ya itu yang perlu kamu perhatikan. Lalu sosok laki-laki lebih tua signifikan dalam apa ya sekitaran waktu kamu nonton reading ini ya, bisa jadi ini kayak atasan kamu, rekan kerja kamu yang lebih tua, atau pasangan kamu atau calon pasangan kamu, sosok laki-laki lebih tua, dia akan signifikan di sekitaran waktu kamu nonton reading ini. Lalu berikutnya fluktuasi emosi kamu ya, karena tadi gitu aku mendapatkan tema bahwa mungkin ada orang-orang yang akan apa ya, punya vibe-vibe untuk manipulasi, gaslighting. Bisa itu circle pertemanan, bisa itu di lingkungan kerja, atau bahkan mungkin orang yang jadi pasangan kamu sekarang ya, men-trigger emosi kamu atau memutarbalikkan fakta. Sebenarnya mereka yang salah, tapi kayak mereka bisa bermain-main dengan pikiran kamu yang membuat kesannya kamu yang membuat salah gitu. Ya makanya kamu lebih bukannya mau bikin parno ya, tapi kamu lebih aware gitu dengan interaksi kamu dan orang-orang di sekitar kamu ya. Kalau ada red flag, jadi kamu lebih lebih atentif gitu. Lalu yang berikutnya, lepaskan apa yang kamu perlu lepaskan. Apalagi kalau kamu sudah tahu, gini, segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya, tempatnya di hidup kita gitu. Terutama jika kamu sudah tahu kayaknya ini tempatnya udah bukan lagi di hidup aku gitu. Contoh aja gitu, misal kamu sadar, ada pertemanan yang sudah beda frekuensi atau ada habit yang sebenarnya yang tadi aku bilang, habit tertentu yang, untuk jangka panjang itu nggak berkontribusi untuk goals kamu, mimpi kamu, ya, itu sesuatu yang contoh lepaskan apa yang kamu perlu lepaskan. Lalu yang berikutnya, melihat bigger picture-nya, melihat lebih dalam, lebih jauh dari sebuah situasi, dari orang-orang tertentu. Atau gini, tema besar dari semua perjalanan yang udah kamu laluin, apa aja yang udah kamu pelajarin, dan kamu sampai di titik ini, kayak kamu udah mencapai banyak hal gitu, kamu udah belajar banyak hal, dan kamu udah jadi individu yang berbeda. Juga kamu udah siap gitu untuk masuk ke pelajaran hidup yang berikutnya, chapter baru yang berikutnya, seperti itu ya. Itu tema pre-shuffle kamu, kita lihat tema readingnya apakah sama atau ada kelanjutan atau ada pesan yang berbeda. Nih, rumah ke-10 ini kata kuncinya authority ya, otoritas gitu. Yang tadi aku bilang mungkin ini si sosok laki-laki signifikan bisa jadi ayah kamu, bisa jadi suami, pasangan, atau calon pasangan, sosok di tempat kerja kayak atasan, calon atasan. Lepaskan apa yang kamu perlu lepaskan ya. Karena temanya ini adalah, lihat, di sini tuh death, di sini the fool gitu. Tapi the fool-nya ini ada di tantangan kamu. Kayak kamu resisten dengan suatu ketika kamu masuk sebuah chapter yang baru gitu. Atau bisa jadi ya gini, ketika the fool nih, the fool berada di tantangan pertama gitu. Kamu resisten, bisa jadi kamu resisten dengan sebuah chapter baru kehidupan kamu, atau kamu menolak melepaskan yang tadi aku bilang di awal, sesuatu yang kamu tahu sebenarnya kamu perlu lepaskan gitu ya. Bisa jadi sebagian dari kamu kayak um, kamu tahu, tapi kamu kayak nggak tahu gimana cara untuk melepaskannya gitu, jadi semesta yang intervensi ya. Lalu bisa juga, ketika the full jadi tantangan, kamu mengambil sesuatu langkah yang ada faktor resikonya, tapi kamu tidak menakar resikonya gitu. Contoh, mengambil suatu langkah yang tidak melihat resiko, contoh paling gampang berjudi gitu. Berjudi itu kan sebenarnya itu nggak ada hitung-hitungannya gitu ya. Tapi kamu
kayak melakukan hal itu. Contoh, kalau resiko yang bisa ditakar ya itu ketika kita mulai bisnis, ketika kita mau investasi misalnya saham, kripto, atau apalah gitu, kan itu kita bisa cari tahu informasinya, resikonya berapa persen, return-nya berapa persen. Itu contoh mengambil resiko yang ada hitung-hitungannya. Kalau nggak ada hitung-hitungannya itu ya seperti berjudi gitu ya. Ini bisa jadi gitu. Kamu mengambil suatu tindakan yang impulsif, spontan, dan kamu nggak pikirin dulu nih efeknya jangka panjang atau kedepannya efeknya buat kamu, buat orang-orang di sekitar kamu. Ini ketika the full jadi tantangan ya. Tadi sesuatu hal yang kamu kesenangan sekarang efeknya tidak berkontribusi atau nggak produktif ya untuk kamu ke depannya atau untuk goals kamu, mimpi kamu gitu. Bisa jadi juga kayak gini deh. Contoh paling gampang gitu, ketika kita kerja terus ada notifikasi di HP kita, kita jadi buka HP. Ya, kan kita terdistraksi tuh. Habis buka HP lihat notifikasi, lalu buka Instagram, lalu buka TikTok, lalu buka aplikasi-aplikasi lain. Itu contohnya kesenangan sementara. Tapi efeknya kita jadi nggak produktif gitu. Sesuatu hal yang misalnya kita bisa kerjakan 1 jam, tapi itu waktunya jadi mundur karena kita terdistraksi ya. Itu contohnya seperti itu. First house arrival. Um, First house ini tuh kalau di Natal kayak pintu gerbang ya, pintu gerbang hidup kamu, apa yang kamu tunjukkan kepada dunia, first impression kamu ketika ketemu orang baru atau orang baru melihat kamu pertama kali seperti apa. Bisa jadi juga ini chapter baru kehidupan kamu yang tadi aku bilang ada tema transformasi ya, lepaskan apa yang kamu perlu lepaskan. Karena itu tadi ada sesuatu yang tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu ya. Nih, ini berhubungan dengan pekerjaan, jalan panjang kamu membangun sesuatu, karir kamu, bisnis kamu, kesuksesan, abundance, kayak perjalanan menuju puncak itu nggak mudah ya, nggak mulus dan berliku-liku bisa jadi. Ketika contoh aja naik gunung ya kan, jalannya itu nggak mulus, lalu ada perubahan cuaca yang bahkan kita juga nggak bisa prediksi ya. Tapi kalau kamu yang suka naik gunung pasti kamu ngerti gitu, kenapa kamu naik gunung, karena apa? Itu pertama itu hobi kamu, lalu kamu juga tahu di atas sana itu ada pemandangan yang semuanya itu terbayar, capeknya kamu dari bawah sampai ke atas itu terbayar ya. Sama gitu kayak kamu membangun bisnis karir kamu, kayak capeknya kamu itu nanti akan terbayar di atas. Cuman gini, ada sesuatu tentang masa lalu yang mungkin akan muncul lagi ke permukaan ya. Lalu bisa jadi itu berwujud memori, bisa jadi itu berwujud orang dari masa lalu yang muncul kembali, kayak tiba-tiba nyapa, tiba-tiba ajak ngomong, tiba-tiba muncul depan kamu, terus kamu nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Nah, karena aku sudah membicarakan ini ya, jadi kayak kamu lebih prepare gitu, kalau misalnya tiba-tiba dia beneran nih, muncul depan kamu tanpa info-info dulu, biar kamu nggak kaget. Sesuatu yang terbuka, terungkap, belajar, belajar kayak mengupgrade diri kamu dengan menambah ilmu pengetahuan kamu, baik secara formal maupun informal. Bisa juga ini kayak ada hal yang terungkap ya nggak lama setelah kamu nonton reading ini. Oke, yang tadi aku bilang hati-hati dengan orang di sekitar kamu, entah siapapun itu ya, yang mungkin akan bermain-main dengan pikiran kamu, dengan emosi kamu. Perhatikan supaya kamu nggak terpancing, nggak terbawa suasana, dan perhatikan juga ketika ada red flag ya. Ketika ada red flag, jadi kamu aware. Ini orang kira-kira membawa situasi ini kemana nih? Ini orang punya agenda apa nih sama gue? Mau apa gitu? Nih, kesenangan sementara yang efek jangka panjangnya sebenarnya nggak baik buat kamu. Oke, sebenarnya kamu punya gini, dengan Queen of Wands jadi output kamu ya, kamu gini, kamu bersinar pertama dalam bidang karir, bersinar di mata publik, bersinar di mata orang-orang yang punya ketertarikan sama kamu, dan kamu bisa manifest perjalanan kamu, jalan berliku-liku kamu untuk manifest apapun itu yang mau kamu manifest ya. Ada tema juga kayak pertemuan dengan orang baru ya, sebagian dari kamu nih pertemuan dengan orang barunya bisa konteks apapun ya, pertemanan, rekan kerja baru, atau interview gitu kan, kamu jadi ada apa ya, kesempatan bertemu dengan orang baru yang mungkin nantinya akan berkelanjutan gitu. Cuman temanya itu tadi, sesuatu dari masa lalu muncul kembali ke permukaan, lepaskan apa yang kamu perlu lepaskan karena blessing kamu ada transformasi dan ini tidak terhindarkan ya. Kalau misalnya kamu yang nggak tahu nih cara keluar dari sebuah situasi, tapi kamu tahu nih sebenarnya ini udah nggak baik buat kamu, semesta akan intervensi ya. Tunjukkan jalan buat kamu untuk keluar dari situasi itu. King of Swords. Apa ya? King of Swords ini kayak harusnya ya, ini tema orang yang tenang, kuat secara mental, tidak terbawa emosi, tapi kayak aku mendapatkan tema dengan King of Swords ini orang yang apa ya, yang tadi berhubungan dengan gaslighting, dengan manipulasi.
kata-katanya pedes gitu. Aku nggak tahu nih orang ini siapa gitu ya, sosok laki-laki, lebih tua, signifikan. Ini biar kamu lebih aware aja gitu, tapi mungkin nggak semuanya, nggak kamu semuanya yang nonton ini akan mengalami itu ya, mungkin satu atau 2 aja. Bagusnya sih nggak perlu ngalamin ya, tapi ini biar kamu lebih aware aja sih dengan sosok ini. Lalu High Priestess, sebuah misteri yang tadi nih, sebuah misteri, sebuah rahasia yang akan terungkap atau gini, ini berhubungan dengan perjalanan spiritual kamu juga ya. Ketika kamu bisa melihat gambaran besar, ketika kamu mengerti apa aja yang udah kamu lewatin, itu bikin kamu jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijak gitu, lebih dalam banyak hal. Dalam proses perjalanan kamu jadi versi terbaik diri kamu. Dan ini yang tadi aku bilang, um, lebih prepare aja gitu dan lebih aware ya, terutama ketika kamu udah lihat red flag. Oke, segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.